Sudahlah, kembali ke kitab saja. Lah, Bapak, itu omongan jadul, masa lalu. Terbukti semua merasa benar. Dan ternyata semua berbeda pendapat, beda tafsir. Ya beda tafsir lah. Nah, yang benar itu adalah orang yang kelompok tetap berpegang kepada Quran dan hadis, tetapi juga mendengar mau membaca mubasyir. Mereka lah yang insya Allah dapat petunjuk. Dan jangan sebelum memasuk kepada materi yang kaitan dengan paham ya, si isi, saya akan menyampaikan poin lain yang memang setiap seri sampai seri ketiga akan saya buka sedikit untuk kita klarifikasi ya. Karena dalam Islam itu boleh mengklarifikasi dan bahkan bisa wajib. Ya, saya baca dari banyak kitab, mengklarifikasi itu boleh, bahkan disarankan, bahkan dalam momen tertentu wajib untuk mencegah kemungkaran lebih jauh ya. Nah, karena apa yang disampaikan fitnah itu sudah di-share di grup mereka, kan di screenshot juga dari grup-grup mereka ya. Yang kedua, di sosmed yang di-share oleh Mahadi ya, untuk membenarkan apa yang dituduhkan oleh Mahadi. Jadi ini sudah di sosmed ini. Jadi wajib kita mengklarifikasi. Sebab kasihan kepada teman-teman yang tidak tahu apa-apa dan terbawa-bawa. Tuduhan fitnah berikutnya adalah, kita lihat ini di grup mereka, dari Dede Hikayat. Kalimatnya adalah, kita semua di sini adalah orang-orang yang sama. Awalnya mendukung Gajah. Ketika Gajah ada kesalahan, ya kita ingatkan. Karena sesama muslim harus saling mengingatkan. Tapi kalau tidak dianggap masa kita, ya sudah, kita doakan saja. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk Gajah. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah, sang pemilik hidayah. Kata-katanya itu indah. Seperti orang yang betul, ini kata-kata orang alim ya. Jadi kata-kata Cisusila indah itu. Tapi ini fitnah sebetulnya sekalian. Kita lihat, kita uraikan ya. Kita tambahkan nih. Sebenarnya saya hanya ingin Kang Diki kembali kepada tujuan awal. Tapi ya gimana lagi? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya mendoakan aja, mudah-mudahan Kang Diki kembali kepada niat awal, hanya bisa mendoakan. Tuh kan indah. Kata-katanya indah loh. Sekali lagi mirip kata-kata Cisusila. Tapi teman-teman sekalian, secara psikologis, sedikit saya paham ilmu psikologis. Ini sama dengan, di grup ini kan dibaca orang, grupnya. Kayak di sini juga kan masih ada yang tinggal di grup. Begini, ini sebetulnya menuduh, sama dengan fitnah ini. Bahwa Kang Diki sudah tidak sesuai dengan arah tujuan awal, kan begitu ya. Tapi dengan bahasa kiasan, bahasa indah, membawa-bawa nama Allah dan sebagainya. Tapi sebetulnya inilah cikal bakal masalah ya. Ya contohlah, Mas Saiful, ayolah kembali kepada jalan yang benar. Berarti kan sama dengan menuduh saya menganggap Mas Saiful tidak jalan yang benar. Ya, sama dengan wah tersesat ini. Kan begitu. Baik, kita jelasan ya. Dan inilah cikal bakal semua itu. Jadi Dede Hikayat ingin mengatakan saya konsisten ya. Ya, begitulah kira-kira di dalam teks di grupnya itu. Justru Gajahlah yang selalu konsisten. Pertama, ada perbedaan pendapat.
Dia berpendapat, share kemana-mana ke orang-orang per orang. Di grupnya juga, di dalam channel juga, bahwa penerima mubasyirat itu kata dia berubah kan? Awalnya kan enggak. Ketika dia gabung 3 tahun yang lalu kan konsisten. Tidak pernah bicara itu. Tiba-tiba berubah. Dalam waktu beberapa bulan ke belakang dia pendapat menjadi lain. Penerima mubasyirat itu hanya Al-Mahdi, tunggal laki-laki. Ya nggak apa-apa, saya sedikit mendengar dulu memang. Itu kan ya udahlah, beda pendapat ya biasalah. Di sini juga tidak 100% sama kok pendapatnya. Saya justru sangat toleran sekali. Tidak saya tegur. Tapi ketika dia bikin grup lalu mempengaruhi orang lain, nah ini dia. Apa bedanya dengan yang lain ya? Dipengaruhi, wah Kang Dik ini udah salah. Udah saya jelaskan kan? Karena dia di grup di ini, maka saya luruskan kan pemahamannya. Bahwa itu keliru. Tidak ada kitab ulama satupun yang mengatakan itu. Bahwa yang jelas di situ tertera yang menerima mubasyirat itu muslim, mukmin. Artinya bukan tunggal, ya, dan sebagainya. Sudah dijelaskan lah panjang lebar dulu. Karena bukan tema itu yang akan kita jelaskan, tapi ini konteks yang lain, konsistensinya. Ya. Dan perbedaan pendapat itu bukan dikompromikan dulu dari awal, tapi dia bikin grup dulu, kan? Bicara di luar, dan itu pun tidak pernah bicara ke saya loh. Tidak pernah bicara. Wallahi tidak pernah. Dia klarifikasi setelah saya klarifikasi, baru diskusi. Dia memang, Kang, maksud saya begini-begini gitu. Ya sudah, kita beda pendapat, nggak apa-apa. Ya. Begitu loh. Jadi ada juga nih tuduhan, mulai katanya, wah Kang Diki takut katanya mereka jadi besar. Begini. Itu sangat amat mustahil. Terbukti sampai hari ini saya konsisten. Gajalah yang memunculkan nama-nama orang. Gajalah yang memunculkan, menampilkan orang-orang semua. Lalu Qasim nggak dikenal. Setelah muncul di Gajah, baru orang pada paham. Itu bikinlah grup baru dengan men-share soal kaitan ular yang itu wajah saya. Padahal takwil mimpinya tidak semua ular itu dalam pengertian yang jahat itu artinya dia tersaingi itu loh di dalam takwilnya itu, merasa tersaingi. Jadi caranya begitu, dia pengen meyakinkan orang dengan menyudutkan orang lain, itu sangat keliru ya. Jadi mohon maaf lah ya, jadi kayak saya tidak ingin, sebetulnya tidak ingin lah ya. Tapi Gajah dari dulu nih selalu membela diri sifatnya. Ini kan sudah di grup, kecuali kalau hanya bisik-bisik atau saya kurang setuju nih, tidak sepaham dengan Kang Diki poin ini. Ya nggak apa-apa, itu kan biasalah. Tapi kalau sudah ngomong di grup kayak tadi chat, itu kan sama dengan fitnah. Fitnah seolah kita tidak konsisten ya. Padahal dari dulu Gajah konsisten bahwa penerima mubasyirat itu semua orang. Terbukti apa? Konfirmasinya ada dalam mimpi Qasim. Bahwa akan ada orang-orang yang bermimpi selepel dengan dia dan mengagumkan. Itu kan konfirmasi kebenaran dari sesuai hadis. Banyak orang yang akan mimpi levelnya sama dengan levelnya dia. Saya sudah tanya, iya memang akan banyak respon. Saya sempat tanya itu, poin itu. Apa aja jawaban dari Hidayat? Membela diri. Hidayat itu kan nggak pernah mau kalah itu. Bela aja terus. Udah jelas orang berpaham bahwa dari Hidayat ngasih tahu ke dia, udahlah nggak usah dengar kira-kira lah mimpi orang lain, mimpi Henkis aja. Pemahaman orang begitu ketika membaca voice dia, chat dia. Dan sebelah diri ya. Nanti kita tunjukkan besok voice dia. Ya. Jadi saya katakan begitu. Tidak Ustaz, ini buktinya.
ada mimpi Qasim juga. Mengkonfirmasi. Apa jawabannya? Ngarang-ngarang lagi. Karena kan menutupi kebenaran apa yang ketidaksepahaman, dia akan nutupi yang lain. Katanya dia bilang, tidak ada dalil loh. Itu maksudnya mimpi siapa selain dari Qasim? Nabi Isa katanya. Jadi kata yang dimaksud Qasim yang akan menerima mimpi lagi itu yang sederajat itu nanti katanya Nabi Isa pas turun. Coba. Kan aneh gitu. Ajaran aneh. Nah itu. Jadi membuat dia justru yang ngarang-ngarang ya. Kita yang konsisten. Jadi dibalik-balik ini. Mengutip kalimat-kalimat orang alim, tadi kan kayak orang alim nih, persis. Kayak Tisisula persis lah. Wah, indah banget. Ngutip-ngutip Quran. Gitu ya. Sama, kayak itu gitu, indah. Tapi dibalik itu, wah, kita ini kumpul mantan orang gajah yang tersujukan begitu. Mendeklar, mengumumkan. Dengan menuduh kita tidak konsisten. Dan diminta saya kembali ke jalan yang benar. Kan begitu intinya kira-kira gitu. Justru dia tidak konsisten. Dibalik-balik kan. Tiba-tiba muncullah ajaran baru dari dia. Bahwa benar yang dimaksud mimpi Qasim itu Nabi Isa katanya. Karena hanya utusan yang menerima mubashir. Kan begitu. Cocok logi jadi. Padahal tidak ada. Saya baca di dalam mimpi Qasim tidak ada itu keterangan. Oke, apalagi tidak konsisten ini contoh lagi dari sekian banyak lah ya. Jadi tadi kesimpulan tadi dari hikayat mubashir hanya udah ya dari bahasa alim. Nah, oke, kita jelas. Yang berikutnya tidak konsisten apa? Personality ini nggak bisa dipegang omongannya. Udah 2 kali 3 kali loh saya lihat nggak bisa dipegang omongannya. Ini terakhir nih saya buka saja ya. Kan saya bilang, kapan ngisi kajian rutin di sini nih? Saya siapkan hari apa gitu ya. Mengganti Ustaz Abu Pida dulu kan. Abu Pida. Ya kan, mudah-mudahan minggu depan lah atau 2 minggu lagi saya atur. Insya Allah bisa katanya. Ya sudah. Saya ini gak ada ongkos kalau saya. Tenang. Kan faktanya setiap kesini juga saya ongkos ya. Saya gituin kan. Ya saya sewain mobil lah. Coba rekan sekalian. Sewa mobil 2 hari berapa coba? 1 juta kan? Demi apa? Demi ilmu. Semua orang demi apa? Yang kedua, dia minta syarat. Ini saya kan kitabnya nggak lengkap. Tolonglah. Iya, langsung saya beliin berapa kitab. Dan bukan murah-murah lagi. Kitab teks aslinya ya. Tuh, konsisten. Kita konsisten. Justru yang bohong dia, bohong, kadaptan, dusta. Tapi saya diam-diam, nggak pernah menyudutkan dia, tidak. Tapi karena ada tuduhan, dan tuduhannya palsu, bukan alamat palsu kayak siapa? Ayu Ting Ting. Jadi katanya tidak konsisten. Terbalik, Anda yang tidak konsisten soal ajaran. Anda kan baru beberapa bulan ini berubah. Katanya mubashir itu dan melanggar mimpi MQ sendiri Bang. Mahdi bilang dan dibilang hanya kitalah yang konsisten mirip Muhammad Qasim. Gajah katanya tidak lagi. Sebalik, justru terbalik semua. Kalau kaki tangan Dajjal kan begitu dibalik-balik ya. Oke. Setelah dibelikan kitab nggak muncul tuh ke sini. Dan saya nggak nagih lah, udahlah. Mungkin dia punya kepentingan apa. Tidak nagih lagi, Ustaz. Kesini ini bukunya. Enggak. Atau nanya, enggak pernah. Ya karena ada tuduhan begini, saya buka saja. Supaya, karena ada yang chat ke saya, Kang, waduh ini jangan sampai fitnah. Justru, kita yang difitnah malah. Ya. Jadi, ini kalau Dede Hikayat mendengar ini, silahkan mau bikin alasan lagi. Saya pegang. Kalau perlu saya buka screenshotnya semua. Screenshot
dengan saya ya. Dia minta buku kitab, pengen persiapan lah supaya lebih matang. Iya boleh. Tuh, tidak nongol-nongol. Nongolnya tiba-tiba nggak permisi, nggak apa. Sebetulnya sih nggak usah permisi ya, bikin channel saya dorong malah. Semua orang saya dorong bikin channel. Tapi, ya ada adab lah. Anda ilmunya kan janjinya di sini, ya. Tiba-tiba di sono, kan ada adab lah. Kang, mohon maaf, karena saya jauh lah di sana, kedinginan, apa kayak atau nggak bisa ngerokok di sini, ya, nggak bebas ngerokok di sini, ya saya di sini aja deh. Kan ada, uang enggak kesini pun enggak apa-apa. Saya waktu tahu Mas Rudi chat di grup bahwa ada channel baru, channel kita katanya di situ teksnya, channel kita, saya udah paham, ya sudah nggak apa-apa. Apa yang saya sampaikan? Ya alhamdulillah, ada chat ke saya kan, kami ini Mas Rudi bikin, ya nggak apa-apa, bagus, justru saya dorong malah. Saya pikir ya biasa-biasa, tapi kan ternyata memang seperti yang sudah dibahas ya. Jadi begitu rekan sekalian. Jadi hidayah toh channelnya di situ, podcast. Nah itu adab. Bahkan saya agak aneh juga, kok nggak ada adab sama sekali ya? Begitu santun, ini kan santun, tapi kok adabnya mohon maaf zero, nol. Dengan memfitnah lagi tadi kan teksnya di grup itu, supaya saya kembali kepada jalan yang benar dengan niat yang benar dari Allah. Sama berarti sesuai dengan Abu Fida, dikit punya niat terselubung lah gitu ya, dengan membuat dalil-dalil gitu, begitu jelas teksnya ya. Benar semua. Saya tidak mengganggu loh, syukur malah, alhamdulillah. Ada 2 chat kalau masalah ke saya, bahwa ini kok Abu Fida bikin chat, ya nggak apa-apa, bagus. Alhamdulillah justru saya dorong kok, Saya pernah dorong, Ustaz, bikin channel baru lah, pernah itu. Tidak apa-apa kalau nggak kesini, bikin aja. Bahkan diskusi dengan saya. Kang ini sebarin di grup ya, iya. Cuma saya lupa. Ya, setuju kok. Tapi kalau sudah mirip Nanang Kosim, ya, untuk jelekkan saya, nah itu dia. Supaya gabung ke dia, itu dia. Ya. Mendorong perpecahan, apalagi chat-chatnya kayak tadi ya, dibungkus dengan nama Allah, dibungkus dengan keindahan, padahal di situ sama dengan menuduh saya tidak konsisten. Oke, jelas ya teman-teman sekalian, jelas. Kalau dia tidak ngaku lagi, masih saya buka semua chat-chatnya ya. Dengan Abu Fida pun saya buka chatnya. Tapi saya menahan diri, karena lihat dulu yang dilempar di sana apa. Dilempar di sana geran, kita kasih bom. Mereka lempar bom, kita kasih nuklir. Itu namanya bertahan. Gajah itu dikenal dari dulu, tuduh terus dari dulu. Tapi kita mengklarifikasi. Oke ya, baik. Kita buktikan dari Allah sekarang. Kalau ini kan sesama manusia nih. Dari Allah apa konsistennya? Gajah. Lihat, perhatikan. Mimpi Muhammad Qasim, seri pertama. Teman-teman sekalian, baca ya. Yang berjudul Chat Muhammad Qasim yang menceritakan mimpi tentang Diki Chandra dan timnya. Timnya loh, di dalam chatnya itu tim. Sudah bisa di grup ya? Hah? Sudah, oke, baca. Lihat resumenya. Isyarat akan dibangunin suatu tempat, sistem komunitas. Ini teks asli loh, bukan saya nggak ngubah apa-apa. Barangkali udah baru banget. Yang nyata, berjangka panjang, berbasis amal dan tarbiyah, dipimpin oleh sosok matang bersama tim untuk kebaikan banyak orang. Sampai tahun gajah pun tidak akan pernah ketemu definisi mimpinya. Ini resumenya. Kecuali majelis gajah. Sudah. Kan niat saya memang mulai declare. Teman sekalian, apa makna ini semua? Tuduhan-tuduhan di situ apa coba? Kalau kita ambil positif,
sama seperti kemarin pemanggilan kita oleh 30 instansi karena banyak laporan fitnah, akhirnya jadi clear. Ini pun saya tuh menahan diri, teman-teman sekalian. Saya pengen menunjukkan gajah itu siapa sih sebetulnya, sesuai dengan mimpi Qasim loh. Dari dulu saya berpikiran, tapi menahan diri. Ya biarlah teman-teman yang paham sendiri. Tapi karena ada tantangan, mereka ingin menyudutkan gajah tidak sesuai lagi dengan mimpi Qasim, saya akhirnya buka terpaksa. Jadi menyampaikan kebenaran itu kadang-kadang saya terpaksa. Tadinya tidak ada niat. Ya, nih chatnya dari Qasim langsung saya screenshot. Intinya, alhamdulillah berarti mimpi Qasim ini tahun 2021 konsisten dijalankan gajah, ini terbukti. Dan wallahi, saya tidak pernah bergerak, oh ini mimpi Qasim ini kita ikutin begini. Enggak pernah. Mengalir saja. Dan kita paham kapan? Pas ada ChatGPT, ada AI. Tadinya saya juga nggak paham nih mimpi Qasim apa. Ada orang tua 58 tahun membangun kebun, ya apa kebun sawit gitu. Apa kebun jeruk, nggak ngerti saya juga. Ternyata takwilnya tidak begitu nih, resume takwilnya. Jadi bukan saya ingin ikutin mencocok-cocokkan dengan mimpi Qasim kita melangkah, tidak, melangkah saja. Nah, konsisten kan? Jadi mohon maaf Dede Hikayat, ini konsisten dari Allah nih, ya urusannya dengan Allah, persis kan? Padahal mimpi Qasim 2021 loh. Ini pun belum dibuka. Ada kelompok yang seperti ini, ya. Diki Chandra jelas di situ. Insya Allah itu Diki Chandra dan tim. Tuh bener kan tim ini. Mohon maaf Dede Hikayat, Anda yang tidak konsisten. Anda menjalankan ini enggak? Cuma omongan-omongan doang di grup dari dulu. Udahlah, jangan omong-omong doang. Sekarang sudah waktunya mau dekat nih. Sudah harus eksekusi segala hal. Oke, yang kedua kita lihat, perhatikan. Mimpi kedua, seri kedua. Fase awal perang kebangkitan Islam itu ternyata bukan dari Pakistan, betul. Ya, ada dalam mimpi Qasim. Dan Allah bahagia kepada mereka. Ini dilengkapi dengan ratusan mimpi tentang majelis gajah. Ada mimpi dari Malaysia. Oh, Allah sampaikan kepada Diki. Allah senang. Allah bahagia. Tuh. Banyak sekali. Jadi berarti konsisten nih mimpi Qasim. Benar ditunjang oleh mimpi-mimpi orang lain. Jadi dari Hikayat siapa yang tidak konsisten? Anda ada nggak di dalam mimpi-mimpi Muhammad Qasim? Jadi tolonglah ya. Saya kemarin Ustaz Abu Qasar belum tahu. Ternyata saya tunjukin ternyata baru paham. Bahkan ibadah ada lagi pengertian. Bahkan ibadah termasuk ibadah sombong dengan orang sombong. Ya, ya. Sombong dengan orang sombong dari sedekah. Nah, jadi sedekah tuh betul. Itu betul teksnya. Ustaz Abu Qasar seperti pintaran saya. Saya udah tahu duluan. Oh ini apa? Atsariyah dan sahabat. Oh. Makanya waktu kita tanya dia bingung dia. Ada ternyata. Dan karena seperti besok kita screenshot tuduhan Abu Fidah. Pantas katanya Qasim suruh ninggalin kalian orang bodoh kan. Chatnya. Itu omongan Khawarij semua itu kayak gitu. Ya, memang dia Khawarij kok. 100% Khawarij. Karena dia pernah kan mau gabung perang di Irak. Cuman kecegal kan. Suruh balik lagi dideportasi kan. Ya, jadi itulah omongan orang Khawarij. Menuduh tanpa ada sebab. Boleh. Saya pun dikatakan bodoh. Oh, Ciki kamu begini nih, buktinya nih. Itu termasuk orang bodoh. Nggak apa-apa itu. Oh iya ya, saya untuk koreksi lah.
Tapi kalau tuduhan dijelaskan apa? Nggak ada penjelasan, nggak ada apa. Karena kalah berdebat sama Mas Dedi, akhirnya tuduhannya kalian tuh bodoh. Bukan dijelaskan dengan dalil lagi, tapi begitulah. Oke, ini apa? Resumenya lihat rekan sekalian. Seri kedua. Mana besar mimpi ini? Allah ridho kepada kaum karena amal, kesabaran dan peran mereka sekelompok manusia yang lebih dulu menerima amanah. Jadi, insya Allah saya baru paham. Loh, ternyata di dalam mimpi Qasim ketika dia menerima sesuatu yang seperti warna biru, lalu dia tidak menyebarkannya, diserahkan kepada Diki Chandra, nanti ditakwilkan lagi ya. Ini saya akan sampaikan banyak. Ada belasan ternyata mimpi-mimpi Qasim yang ternyata setelah ditakwilkan kita baru sadar loh. Itu tidak ada lagi dari kelompok Qasim kecuali gajah yang seperti itu, persis 100%. Nah, kan amanah itu. Berarti saya di dalam mimpi itu diamanahi untuk menyebarkan, membuka semua hal. Jadi jelas sekali ini adalah peran awal. Maka di dalam resumenya ya, yang judul tadi itu. Jadi peran awal dalam mimpi Qasim sangat mungkin. Bahkan lebih tepat ditakwilkan dengan peran sekelompok kecil yang beriman. Taifah ya. Al-Mansur. Bukan negara atau bangsa. Yang dimaksud mimpi Qasim itu kelompok kecil di dalam takwil. Bukan bangsa dan negara ya. Ini sesuai Quran, hadis tentang Guroba, hadis tentang Taifah Al-Mansur, dan sunatullah sejarah. Silakan Dede Hikayat. Tidak ada tuduhan Anda salah ya. Begitu. Jadi jelas mimpinya banyak. Nah makanya harus mau mendengar mimpi yang lain, bukan mimpi Qasim saja. Karena di mimpi yang lain lah diperlengkap menjadi yakin. Justru karena ada mimpi-mimpi yang lain, kita mau dengar mimpi yang lain, semakin yakin mimpi Qasim itu benar. Sejalan, ya. Oke, yang ketiga nih, sudah cukup juga. Ini sesuai, justru gajalah di hadapan Allah yang sesuai dengan mimpi Qasim sendiri. Mimpi Qasim akan terjadi sebelum ketua gajah bertemu untuk pertama kalinya dengan yang di Pakistan, masih satu jalan. Dari sekian grup helper yang sesuai dengan ciri-ciri mimpi itu yang beda jalan, tidak ada lagi, hanya majelis gajah. Ya. Seperti sesuai, ya. Ada hikayat, coba baca. Makna strukturnya nih di dalam mimpi itu, ketika ditakwilkan. Dan Faris sendiri, sudah saya share grup ya, kemarin, chatnya dari Faris. Ketika sehabis diskusi, dikelirkan sama Qasim, langsung Faris, Kang ini umumkan, ya umumkan di grup. Ternyata salah itu judulnya. Salah jalan, bukan salah jalan. Dia bilang beda jalan. Ini orang ini nanjak lurus, terus mengambil risiko. Saya nggak mau ambil risiko, dia bilang kata Qasim, melingkar gitu. Tapi hasilnya apa? Orang ini yang berani, lantang sama macam. Wah, mengumpulkan banyak orang. Faktanya begitu. Hampir semua yang sekarang bikin tandingan-tandingan itu kan dari gajah tuh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang gajah tetap banyak. Bahkan insya Allah mayoritas helper ada di gajah. Karena gajah itu grupnya banyak kan. Untuk ahwat saja dipisah semua. Wilayah barat, timur, sama tengah ya. Untuk laki-laki juga di timur. Kalau disatukan banyak. Ya, oke. Lihat, di dalam takwilnya itu garis besarnya adalah mimpi ini terbentuknya gerakan, bukan pengangkatan Mahdinya ya di dalam konteks mimpi ini. Urutannya di dalam mimpi itu, lihat tuh, persis kan siapa? Membawa visi damai. Bukan misi perang, seperti pemahaman Abu Fida ya. Karena dia kan memang kelompok daulah. Ada perbedaan manhaj, tuh, persis kan? Di sinilah orang-orang yang berbeda semuanya awalnya. Ada dari Toreko, dari NU,
dari Muhammadiyah ada yang sekolah Muhammadiyah. Nah, ini contoh Alif Muhammadiyah itu. Kemudian dari Aceh tuh, mansanya beda lagi. NU bukan, Muhammadiyah bukan, apa itu? Masa beda lagi. Ada Salafi banyak, ada banyak di sini tuh, persis kan? Coba. Lalu kemudian ada tokoh vokal yang menarik masa. Itu siapa itu? Tokoh vokal, Mas Dedi kayaknya. Provokator. Justru yang menarik masa. Al-Mahdi itu tuh. Akhirnya kan jadi kaget semua. Akhirnya banyak orang yang mulai percaya. Ada penyatuan arah, betul. Kitalah di sini yang menghimpun berbagai pemikiran untuk dibuat satu pemikiran yang sama, satu arah. Tadi di sini kiblatnya beda-beda kan? Ada dalam itu ya, kita kiblatnya nih, ada yang ke sana sini, disatukan. Ayo, saya berikan amanah kepada Ustaz Abu Qasa, ayo bikin draft usulan mazhab Al-Mahdi. Gimana sih? Dari sholat dulu deh. Ada tangan yang utek-utek, ada yang macam-macam. Ayo, mulai disamakan. Ada yang maghrib, sebelum maghrib, ada yang sunnah, ada yang tidak. Coba dibahas. Ada yang begitu beda-beda, coba disatukan. Tanpa pemaksaan. Enggak di sini. Pokoknya kamu harus fatahiyat utek-utek semua ya. Kalau enggak, keluar. Enggak. Kita hanya sampaikan ini loh yang paling benar. Itu aja. Masih utek-utekan juga silahkan. Masih dari awal begini juga telunjuknya silahkan. Tidak ada. Cuman kita sampaikan ini paling benar-benar. Ya. Persis kan penyatuan arah. Kerja kolektif benar. Hanya di sini kerja kolektif. Di grup lain omong-omong doang. Termasuk di grupnya Abu Fida sekarang. Yang banyak mengeluarkan fitnah. Ya. Lihat. Sama anggotanya tuh Mahdi itu di-share di Facebook semua screenshotnya dia untuk membenarkan pikiran-pikiran dia. Omong-omong doang di sini kerja kolektif dan sarana global tuh ada sarana global banyak mubasyirat yang mengatakan ini nanti menjadi mercusuar informasi umat ke depan. Ada mubasyirat dan kita global itu apa? Insya Allah hanya majelis gajah nanti yang lengkap mengirim ke semua negara blueprint roadmap dunia. Kita akan mengirim ke semua media. Insya Allah awal seminggu lagi lah harus selesai ya, seminggu 2 minggu selesai. Persis. Dan dunia melihat bukan karena orangnya. Jadi nanti saya kedepankan gajahnya, memang selalu gajah. Makanya di sini ditampilkan tidak saya sendirian, tapi justru saya dorong teman-teman untuk tampil. Saya malah justru ingin mundur dari panggung. Sebetulnya, rekan sekalian, di rumah nih teman sekalian, saya itu berniat pengen mundur. Sudah, teman-teman tampil semua nih. Sekarang malah di manajemen untuk tampil, ya. Baik penyebacaan mimpi, minimal berani dulu tampil. Nanti memperbaiki pelan-pelan. Oh ini bahasa saya kurang bagus nih, terlalu datar, bagus. Gak apa-apa sudah. Hanya gajah yang berani. Bahkan ada belasan chat, Kang, ini kalau ditampilkan bukan Kang Diki nanti pembacanya, penontonnya jadi sedikit. Nah itu dia. Itu pemikiran yang tidak sejalan dengan kita. Justru kita tidak ingin melihat mau nontonnya 10 orang, tidak apa-apa. Tapi kita justru pengkaderan dan kerja kolektif tuh. Persis kan? Ini mimpi Qasim, mimpi seri ketiga. Persis takwilnya seperti itu. Jadi maaf dari Hikayat, siapa yang konsisten? Dari sisi Allah, ini dari sisi Allah. Banyak, nanti tunggu. Silakan masuk grup gajah lagi, dari Hikayat. Baca terus. Dari Allah justru konsisten. Jadi Abu Fida, Anda fitnah, keliru. Termasuk mimpi Qasim yang menebak, ada orang yang menebakkan sihir Dajjal kepada gajah yang itu jadi senjata untuk membuarkan gajah, Qasim. Karena tidak ngerti takwilnya Qasim itu. Setelah ditakwilkan, untuk yang penakwilan itu, saya pakai berapa kitabnya? Saya baca di e-book lagi. Benar nggak nih? Benar, alhamdulillah benar.
Justru mimpi itu bagus untuk gajah. Sesuai banget gajah sekarang. Yang disebut saudaranya itu justru kita. Di dalam takwil mimpi itu. Dia dipukulin itu oleh 2/3 justru orang yang ada sekelilingnya itu. Dipukulin sama mereka itu. Kenapa wajar ada mimpi lain, mereka sedang di penjara Dajjal sama. Hebat kan? Luar biasa. Justru dari sisi Allah dikaitkan dengan mubasyirat gajah yang konsisten sesuai dengan apa yang Allah informasikan kepada Qasim sendiri, kepada Al-Mahdi sendiri. Diperkuat dengan ratusan mimpi. Makanya bagi Abu Qidah, bagi Dede Hikayat yang lain, siapa lagi? Nanang Qasim, Ki Susila, siapa nama lagi? Yunidia. Bagi mereka, mimpi-mimpi helper yang ratusan ribuan itu duri bagi mereka. Duri itu racun bagi mereka. Makanya mereka hindari. Makanya ada fatwa dari Dede Hikayat. Nah, pokoknya itu hanya mimpi pribadi. Coba bayangkan ya. Betul ru'yah, tapi untuk lebih ke pribadi itu. Padahal banyak sekali mimpinya, isinya ditakwilkan untuk kepentingan umat dan dunia dan juga kita. Justru memperkuat mimpi Qasim, memperkuat sehingga apapun Qasim sekarang kita justru yang paling yakin. Terbukti satu persatu di grupnya Yunidia tepar satu persatu. Banyak yang berbalik arah ya. Karena mereka tidak diberikan keyakinan. Grupnya nggak ada isinya, kan banyak yang balik. Nah, 2 hari yang lalu, Kang, saya keluar dari Yunidia, mohon maaf, saya selama ini salah paham. Saya tolonglah kasih link, saya kasih. Ya, mudah-mudahan dia dengar. Ada udah mulai banyak, mereka juga tidak salah. Apa grupnya nggak ada ilmunya katanya Kang? Menggibah aja. Oke, jadi jelas kalian. Oke, jadi tuduhan Dede Hikayat tadi seolah-olah ingin memberitahukan kepada orang-orang bahwa Kang Diki sudah tidak ada jalan yang benar dan minta kembali. Tidak ada. Dede Hikayat mengatakan, Kang, Akang salah jalan, Akang cobalah kembali ke dunia Allah. Tidak ada itu. Tidak pernah. Buktikan. Kemarin saya minta ke usaha bukan. Coba buktikan. Alasannya kan sudah delete. Coba. Banyak alasan. Dede Hikayat itu memang orang yang keras juga dan tidak mau ngalah. Jadi dia ngeles-ngeles terus. Oke, baik rekan sekalian, demikian yang poin pertama. Berikutnya, saya ingin menjelaskan karena apa? Baca di grup. Ujung-ujungnya saya sudah paham bahwa grup itu pada intinya sesuai dengan keyakinan Dede Hikayat bahwa sebetulnya yang akan menjadi pembantu Al-Mahdi membuka jalan pemerintahan itu ada kelompoknya Abu Qidah. Itu sudah yakin begitu Dede Hikayat ya. Saya tahu dari beberapa helper. Oke, itu clear pendapat itu. Begini, siapa kelompok Abu Qidah itu? Ya itu, dia bergabung dengan si ISIS ya. Saya tahu persis 1.000.000% tahu. Karena saya kenal dari awal kan. Dan gurunya coba, kalau dia kutip guru-guru saya, itu siapa? Iya yang di penjara. Semuanya pernah di penjara. Karena bergabung dengan ya. Jadi jelas sekali. Oke. Nah rekan sekalian, kita sambungkan dengan kemarin, yaitu di dalam pembuktian. Contoh saya tambahkan media mereka, yaitu Dabik ya. Didesain untuk memperkuat gagasan. Jadi dalam majalah mereka itu jelas mereka yakin adalah khalifah dan telah kembali menurut media mereka. Harus ditaati. Jadi kelompok mereka memang berambisi untuk
Mereka lah yang disebut dengan hadis-hadis akhir zaman itu. Terus poinnya apa di dalam media majalah mereka? Taat kepada pemimpin kami adalah bagian dari memenuhi syariat. Kekuasaan kami adalah implementasi hukum Islam sejati. Prinsip-prinsip mereka. Dan ini sekali lagi tidak sejalan dengan mimpinya Muhammad Qasim. Jadi bohong kalau mereka mengutip-ngutip tuh Qasim pun harus menjauhi gajah, justru terbalik. Oke, berikutnya. Ini semua diterjemahkan sebagai keyakinan ideologis, walaupun tidak selalu eksplisit menyebut Mahdi sebagai pribadi. Namun dalam konteks si ISIS, pemerintah mereka sendiri diposisikan sebagai pemerintah Islam yang benar dan diperlukan oleh dunia. Makanya banyak yang terpengaruh. Orang yang tidak paham hanya sepengah-sepengah, banyak yang gabung kan. Di seluruh dunia kan gabung. Terjadilah pembantaian sesama umat Islam, bayangkan. Semua yang tidak ikut dia, beda sedikit, dibom masjidnya. Dibom di pasar, di mana-mana. Meledakkan diri, kan begitu. Itu persis adalah kelompok Khawarij. Dan ingat, di dalam banyak kitab, kelompok Khawarij justru akan menjadi pengikut Dajjal. Dan mereka merasa paling benar memang. Kan jelas, di dalam hadis Nabi pun mereka Quran yang ngajinya lebih bagus. Wah, pokoknya paling rapi dan sebagainya. Tetapi mereka kebablasan. Ibarat tanah yang melesat kan, kata Nabi. Soalnya benar, makanya banyak yang tertarik gabung. Oke. Jadi dasar Al-Quran tidak pernah meletakkan senjata sebagai fase awal kebangkitan. Jadi prinsip si ISIS itu keliru. Mereka bangkit dengan senjata dulu. Padahal Al-Quran tidak. Lihat, surat An-Nur. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian bahwa sungguh-sungguhnya ia akan menjadikan mereka berkuasa dan akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan, ya, dan sebagainya. Terima sekalian, ada konfirmasi dalam mubasyiratnya Muhammad Qasim persis ini. Ya. Tidak ada perebutan. Al-Mahdi itu nanti diberikan bahkan kekuasaan. Demikian juga dengan bahasa dari Satirupiningit dan sebagainya yang akan membangkitkan dari timur. Tidak berontak. Bisa diberikan ada kesadaran kolektif. Demikian juga dengan Al-Bani nanti. Ada kesadaran kolektif, maka diangkatlah dia memimpin Pakistan. Ya. Jadi bertentangan dengan pendapat kelompok keras tadi. Ya. Jadi siapa yang akan diberi kekuasaan nanti? Mereka yang beriman dan beramal saleh dan sungguh-sungguh. Beriman itu ya semua. Kelompok mereka mana mau nerima mimpi ya. Banyak, jarang sekali kelompok yang menerima mubasyirat. Apalagi dilihat Al-Baninya kayak begini. Sulit. Abu tidak percaya karena saya yang terus memberitahu, mengingatkan, begini loh. Akhirnya dia mulai percaya kan. Nah, saya berharap tadinya Abu Pidah lah yang keluar untuk itu memang tujuan saya. Nah, rekan sekalian, dan saya tidak menyangka bahwa dia bermanuver lalu kemudian mempengaruhi orang-orang gajah untuk tidak sejalan dengan saya, ya. Jadi saya ingatkan terakhir, kalau hanya dari dalil saja, pastilah Anda merasa benar. Semua yang berpaham sekarang tentang akhir zaman, banyak kelompoknya kan? Sejalan nggak? Jauh. Beda bumi ke langit itu, pahamnya itu. Berjilid-jilid, dalil semua. Saya pernah beli satu set itu. Ada 9 jilid itu. Bukan, 3 jilid, 9 judul. Apa isinya itu dalil semua. Kelompok apa lagi? Ikhwan Muslimin tuh sama. Lalu ada kelompok NU, ada banyak. Kalau hanya dalil terbukti beda pendapat.
Maka ketika Abu Pida mengatakan, ngapain sih yang dengar mimpi? Ada kan setnya? Sudahlah, kembali ke kitab saja. Lah, Bapak, itu omongan jadul. Masa lalu. Terbukti semua merasa benar. Dan ternyata semua berbeda pendapat, beda tafsir. Jadi yang Dede Hikayat sama Abu Pida menafsir itu kan, ya beda tafsir lah. Nah, yang benar itu adalah orang yang kelompok tetap berpegang kepada Quran dan hadis, tetapi juga mendengar mau membaca mubasyirat. Mereka lah yang insya Allah dapat petunjuk. Dan jangan dipilah-pilah karena ada ego sendiri. Karena seolah majelis gajah yang dikasih mimpi terus yang banyak ratusan sampai ratusan. Lalu kemudian menafikan hanya mendengar mimpi saja.